Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaliska Auliana Yastasya dengan NIM terakhir 022, Prodi Hukum Tata Negara, kelas A, dengan mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jam'ul Quran. Pengertian Jam'ul Quran secara etimologis. Kata jam'u berasal dari yajma'u yajma'u. Secara bahasa berarti mengumpulkan, menghimpun, atau menggabungkan sesuatu yang terpisah-pisah. Dalam konteks Al-Quran, artinya mengumpulkan wahyu Allah yang turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun menjadi satu kitab yang utuh. Selanjutnya, pengertian Jam'ul Quran secara istilah. Ada beberapa pendapat menurut ulama. Yang pertama, menurut Az-Zarqani, Jam'ul Quran memiliki dua makna, yaitu menghafal Al-Quran dalam hati dan menuliskan Al-Quran huruf demi huruf, ayat demi ayat yang telah diwahyukan. Menurut Ahmad von Dever, Jam'ul Quran yaitu pengumpulan dan pengkodifikasian Al-Quran melalui hafalan dan penulisan setiap wahyu. Pendapat menurut jumhur ulama yaitu ada dua makna. Hifzuhu kulluhu fi al-sudur, menghafal seluruh Al-Quran dalam hati. Kitabatuhu kulluhu fi al-sutur, menuliskan seluruh Al-Quran dalam tulisan, mengatur ayat dan surah. Jam'ul Quran masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hafalan utama. Lebih banyak dijaga melalui hafalan para sahabat. Setiap turun wahyu, Nabi memerintahkan sahabat untuk menghafal dan memahaminya. Biasanya 5-10 ayat diajarkan sekaligus. Mereka memahami dan mengamalkannya sebelum belajar ayat berikutnya. 7 hufaz terkenal. Yang pertama ada Salim bin Makol, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Hasil, muncul banyak hufaz atau penghafal Al-Quran yang masih menjadi tradisi sampai sekarang. Masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat penulis wahyu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Media lontar, batu, pelepah kurma, tulang hewan, kulit. Belum mushaf sistematis, tapi catatan sudah tersebar. Jam'ul Quran di masa Abu Bakar dan Umar. Latar belakang, setelah wafat Nabi muncul pemberontakan misalnya oleh Musailamah Al-Kadzab. Di perang Yamamah banyak sahabat gugur, sekitar 70 hufaz tewas. Kekhawatiran Umar, khawatir Al-Quran hilang jika hufaz terus berkurang. Maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf. Respon awal Abu Bakar awalnya ragu karena Nabi tidak pernah memerintahkan pengumpulan dalam satu kitab. Namun setelah dipertimbangkan, akhirnya disetujui demi menjaga keaslian ayat. Masa Utsman bin Affan. Langkah Utsman membentuk panitia 4, yaitu Zaid bin Sabit, ketua, sudah pernah bekerja di masa Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Al-Haris. Tugas panitia menyalin dan menyusun ayat Al-Quran berdasarkan mushaf yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Hasilnya, mushaf Utsmani menjadi mushaf standar. Tindakan Utsman mengirim salinan mushaf Utsmani ke berbagai wilayah, memusnahkan mushaf lain yang berbeda agar tidak menimbulkan perpecahan. Akibatnya, bacaan Al-Quran umat menjadi berseragam. Masa Ali bin Abi Thalib. Kelebihan Ali dekat dengan Nabi, sangat luas ilmunya tentang Al-Quran dan sebab turunnya wahyu. Usaha Ali, setelah Nabi wafat, Ali mulai mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu dan peristiwa yang berkaitan. Ada riwayat Ibnu Al-Nadim, Ali menyusun Al-Quran dalam bentuk mushaf beberapa hari setelah wafat Nabi. Namun sebagian ulama meragukan bisa selesai seluruhnya dalam waktu sangat singkat. Kemungkinan Ali sudah punya catatan pribadi sejak masa Nabi. Setelah Nabi wafat, ia hanya mengumpulkan dan menyusun kembali secara sistematis. Riwayat pengumpulan lain
Ali pertama kumpul perintah Nabi dari suhuf atau kertas di balik tempat tidur Nabi. Tradisi Nabi pisah tulis Quran dan hadis, sahabat sukarela mencatatnya. Asumsi Quran sudah tertulis lengkap pada masa Nabi. Kesimpulan, Jam'ul Quran berarti mengumpulkan dan menyusun Al-Quran agar tidak hilang. Dilakukan secara hafalan dan tulisan bertahap dari masa Nabi hingga masa Utsman, dengan hasil Mushaf Utsmani yang dijaga kemurniannya sampai sekarang. Terima kasih.